Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada dasarnya, ghibah, gosip, dan dusta adalah unsur-unsur yang dapat merusak dan memporak-porandakan persahabatan dan persaudaraan. Sendi-sendi ukhuwah dan kerjasama akan runtuh dengan seketika jika kebiasaan ghibah, gosip, dan kedustaan masih mengakar kuat di tengah-tengah masyarakat. Ghibah secara tak sadar banyak di antara kita sering melakukannya, padahal dosanya sangat besar dan bisa mendatangkan ancaman siksa kubur di akhirat. Meskipun ghibah merupakan perbuatan dosa, mengapa orang masih sering melakukannya? Benarkah dosa ghibah lebih besar dari zina? Apakah ghibah sangat berbahaya? Lalu bagaimana cara bertobat dari perbuatan ghibah? Tonton video ini sampai selesai agar tidak salah paham. Ghibah berasal dari ghaib, yaitu tidak hadir. Dalam hal ini adalah membicarakan orang yang tidak hadir. Manusia memiliki kecenderungan bercerita banyak kepada orang lain, dan topik yang paling mudah adalah bercerita tentang orang lain. Terlebih lagi ketika sedang dalam keadaan marah pada seseorang. Terkadang mengungkapkan keburukan orang tersebut adalah hal yang lumrah dan ringan. Hal tersebut tentu bisa berkembang dengan memberitakan kabar yang tidak benar, membuat perkataan yang tidak jujur, dan melakukan kebohongan. Inilah perilaku yang sering kita lakukan tanpa sadar, padahal itu termasuk perbuatan maksiat. Dalam surat Al-Hujurat ayat 12 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba sangka, kecurigaan, karena sebagian dari purba sangka itu dosa, dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah mengguncikan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut, orang yang menggunji sama dengan memakan daging saudaranya yang sudah mati. Lalu apa hukumnya membuka aib atau menggunji? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah secara jelas dan tegas melarang membicarakan aib orang lain, maka tentu menggunji itu hukumnya haram. Benarkah dosa ghibah lebih besar dari zina? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah menyatakan bahwa dosa ghibah lebih besar dari dosa zina. Ghibah itu lebih berat dari zina. Seorang sahabat bertanya, bagaimana bisa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, seorang laki-laki yang berzina lalu bertobat, maka Allah bisa langsung menerima tobatnya. Namun pelaku ghibah tidak akan diampuni sampai dimaafkan oleh orang yang digibahnya. Hadis riwayat At-Tabrani, dan dikutip dalam buku berjudul Dosa Kecil yang Terabaikan. Apa saja bahaya dari ghibah? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang ingin agar berita perbuatan yang amat keji itu tersirat di kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka ajab yang pedih di dunia dan di akhirat, dan Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Quran Surat An-Nur ayat 19. Di dalam Sunnah Abu Daud tercantum sebuah hadis yang diriwayatkan dari jalan Aisyah. Beliau berkata, wahai Rasulullah, cukuplah menjadi bukti bagimu kalau ternyata Safiyah memiliki sifat demikian dan demikian. Salah seorang periwayat hadis menjelaskan maksud ucapan Aisyah bahwa Safiyah itu orangnya pendek. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya engkau telah mengucapkan sebuah kalimat yang seandainya dicelupkan ke dalam lautan niscaya akan merubahnya. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai orang yang telah menyatakan Islam dengan lisannya, namun iman itu belum masuk ke dalam hatinya, janganlah kalian semua menyakiti sesama muslim, janganlah kalian membuka aib mereka, dan janganlah kalian semua mencari-cari mengintai kelemahan mereka. Karena siapa saja yang mencari kekurangan saudaranya sesama muslim, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengintai kekurangannya. Dan siapa yang akan diintai Allah kekurangannya, maka pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala ungkapkan
meskipun dia berada di rumahnya. Akibat ghibah, gosip, dan kedustaan memecah belah keutuhan dan kerukunan hidup bertetangga. Ghibah, gosip, dan kedustaan acap kali menjadi sebab retaknya persaudaraan, persahabatan, bahkan kehidupan rumah tangga orang lain. Selain itu, ghibah menyebabkan jatuhnya harga diri seorang serta rusaknya kepercayaan seseorang kepada orang lain. Seorang sahabat akhirnya tidak menghargai dan percaya lagi kepada saudaranya akibat pergunjian orang lain. Kehidupan rumah tangga akhirnya menjadi porak-poranda ketika suami atau istri memakan pergunjian orang lain terhadap salah satu pasangannya. Tatkala kepercayaan dan rasa hormat telah lenyap, jalan menuju permusuhan dan perpecahan terbuka lebar. Apalagi ketika ghibah dibarengi dengan kedustaan dan fitnah, maka persoalan akan semakin runcing dan genting. Permusuhan dan perselisihan berkembang menjadi pertikaian dan permusuhan. Menyuburkan iri, dengki, dan hasut. Ghibah menyuburkan iri, dengki, dan hasut. Tatkala seorang yang menghibah saudaranya, biasanya orang yang tidak suka dengan yang dihibah terjangkit penyakit iri, dengki, dan hasut di hatinya. Apalagi jika pergunjian itu menyangkut kesenangan-kesenangan yang didapat orang yang dibencinya. Tanpa sadar, ghibah telah menyalakan iri, dengki, dan hasut. Menghabiskan waktu pada hal-hal yang tidak produktif. Pada dasarnya, ghibah adalah pembicaraan yang tidak bermanfaat, bahkan pembicaraan haram yang harus ditinggalkan oleh seorang muslim. Waktu yang begitu berharga akhirnya sia-sia dengan perbuatan yang tidak bermanfaat, bahkan menyebabkan dosa. Memicu tindakan memata-matai dan prasangka dan adu domba. Jika orang yang gemar menghibah, gosip, dan dusta, kebiasaan bahkan gosip atau ghibah, acap kali ia berusaha mencari berita dengan cara memata-matai atau menyebarkan prasangka-prasangka yang tidak berdasar. Kita ketahui ganjaran yang amat pedih dari perbuatan ghibah. Maka dari itu, hiasilah hati kita dengan akhlak yang terpuji, menjauhi prasangka buruk, dan berhenti menggunjing orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Naiko Islam, jangan lupa untuk berbagi informasi dengan share video ini, karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.